Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Kamila Channel. Tepatnya pagi hari ini ya, hari Jumat ya. Semoga Jumat ini menjadi Jumat yang berkah buat kita semua. Amin. Nah, pemirsa ya, kali ini saya ingin menyoroti ya terkait statementnya dari seorang Buya. Masih muda pemirsa ya. Kita nggak boleh sebut namanya lah ya. Karena ya jika kita berbicara lebih spesifik ya, takutnya ada diksi-diksi yang menjadi delik aduan ya, karena ini merupakan negasi dari statement Buya tersebut ya. Jadi statement yang ingin saya soroti ini ataupun kritiki dari seorang Buya ini pemirsa ya, karena Buya Buya sendiri ya Buya ini mengkritiki siapa Amin Rais ya. Kita kan tahu ya Amin Rais ini sosok ya, tokoh Muhammadiyah, tokoh Islam yang berada di oposisi, selalu mengkritik kekuasaan. Dan dia adalah politisi senior ya, religius dan nasionalis gitu kan. Nah, mungkin saja ya Amin Rais mengkritiki pedas, tajam dan pedas terhadap kekuasaan ini, terhadap penguasaan ini, terhadap penguasa ini. Ya mungkin dia tahu ya, lebih tahu daripada Buya itu sendiri ya terkait urusan negara ini. Ya. Nah, kemudian pemirsa ya, dari statement Amin Rais ini terkait kritikannya kepada penguasa, akhirnya mendapat semprotan juga dari seorang Buya ya, masih muda ya. Buya ini kan guru besar ya, Buya itu guru besar tapi masih muda sudah menjadi guru besar. Tentunya seorang Buya ini usianya masih muda dan sangat produktif ya, artinya masih produktif gitu, langkahnya masih panjang. Tentunya dalam konteks urusan dunia ya, orang masih muda ini tentunya masih suka, masih mencintai dunia ya. Pastinya istri cantik, mobil mewah gitu kan, mencari yang aman-aman saja lah ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Amin Rais, mungkin dia ini ingin memanfaatkan sisa umurnya. Ya Amin Rais juga sadar udah tua dan pastinya ya satu langkah lagi menghadapi kematian. Apalagi seorang Amin Rais ya, kita sendiri atau Buya sendiri ya yang masih muda tentunya ya selangkah lagi menghadapi kematian. Ya, namun statement Buya ini ya terhadap Amin Rais ini katanya sudah tua, sudah bau tanah ya, jangan berburuk sangka. Nah, di sini yang saya angkat pemirsa, kata-kata Buya ini terkait jangan buruk sangka, gitu kan? Nah, sekarang kita bandingkan ya, buruk sangka yang dimaksud ini ya, yang dimaksud Buya ini kira-kira buruk sangkanya Amin Rais kepada penguasa ya. Kita bandingkan saja ya pengetahuan ataupun pengalaman politik Amin Rais ya dengan Buya ini. Buya ini kira-kira anak ya sekelas anak lah, sekelas anak Amin Rais ya, masih muda ya. Jadi kalau kita bandingkan pengalaman politiknya ya terkait kekuasaan, bahkan terkait politik global pun mungkin Amin Rais lebih tahu daripada Buya. Makanya Buya ini tidak tepat kalau menurut saya menuduh ataupun mengkritik Amin Rais tidak boleh bersuudzon atau berburuk sangka ya. Nah, ironisnya Buya ini kan sering berceramah ya terkait hal-hal yang krusial dan sangat mendalam sekali tentang teologi Islam ya. Bahkan dia sering berceramah terkait makrifat
ya terkait dunia-dunia yang sifatnya hakiki ya. Bahkan dia juga pernah berceramah mengenai iblis ya, bahwa iblis itu masuk ke manusia itu melalui darah namun tidak bisa menembus ke hati, katanya seperti itu ya. Kita apresiasi ya terkait ceramah itunya gitu kan. Namun dalam hal ini pemirsa ya, ya bahkan Buya juga ya pernah berceramah atau menceritakan unsur-unsur manusia ini terdiri dari ya, anasir-anasir manusia ini terdiri dari tanah, udara, dan air katanya ya. Artinya ini bicara yang lebih intrinsik ya, yang lebih lebih dalam lagi gitu kan. Namun ketika melihat hal-hal yang real ya, ini sini ironisnya pemirsa. Ketika melihat hal-hal yang real ya, yang dikritik oleh Amin Amin Rais ini, ya dia malah menuduh Amin Rais bersuudzon. Jangan berburuk sangka, katakanlah seperti itu. Ya, jadi anomalinya ini ya, seorang Buya ini bisa melihat secara intrinsik ya kepada hal-hal yang misteri, yang gaib gitu. Namun yang realnya ini, fakta ini tentunya di negeri kita ini di Indonesia ya, hal-hal yang real ya yang dilakukan oleh penguasa dan dirasakan langsung oleh publik, rakyat ya, khususnya rakyat termarginalkan, rakyat miskin yang sangat merasakan sekali penderitaan ini. Buya ini tidak bisa melihat hal itu. Nah, seperti itulah pemirsa ya yang saya tekankan terkait kritik saya terhadap Buya ini ya. Dia ini seorang Buya yang masih muda, cerdas, langkahnya panjang, kira-kira ya mencari aman saja dalam hidup ini. Karena ya masih muda itu kan, masih cinta ya sama duniawi ya, masih ada hubbu dunyana ya, jangan munafik, saya juga sama kok ya. Sama, saya juga masih cinta sama dunia. Ya saya juga masih takut mati, apalagi kalau kita punya istri cantik, punya mobil mewah, ya rumah mewah, tentu kita sangat mencintai dengan dunia ini. Nah, kira-kira seperti itu loh pemirsa ya. Jangan ada yang baper. Ya, semoga dari statement, dari pernyataan-pernyataan saya ini tidak menyinggung ya terhadap buya-buya yang lainnya. Karena kita bicara buya ini ya universal, banyak ya buya ya, bukan buya yang satu saja ya. Mungkin masih banyak buya yang lain, makanya saya dalam statement ini semoga tidak ada yang baper ya. Dan saya juga tetap harus berimbang dalam mengkritik ya, atau berstatement ya, terkait apalagi terkait politik ini pemirsa, sangat sensitif sekali. Karena apa? Karena suhu politik saat ini sedang memanas ya. Kira-kira dibanding pemilu yang sebelumnya ya, pemilu di 2024 nanti ini kira-kira suhunya lebih panas daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, seperti itulah pemirsa ya, statement ataupun pendapat, asumsi atau pemikiran saya ya terkait statement Buya mengkritiki Pak siapa Pak Amin Rais ya. Sebagai closing statementnya ya pemirsa, kita ini sebagai umat Islam tentunya ya harus melihat fenomena ini dengan kedua belah mata ya. Jangan kemudian kita melihat sebelah mata ya. Kita harus berada pada posisi yang netral ya. Namun tetap netral di sini kita tidak boleh menafikan hal-hal yang bersifat kebenaran. Ini tidak boleh dinafikan karena kebenaran itu tetap ada satu ya. Namun di dunia ini ada perseteruan yang yang bersifat fundamental ya, dan perseteruan itu adalah antara hak dan kebatilan ya. Maka dari itu ya, kita harus musahabah diri ataupun berintrospeksi diri bahwa kita ini ada di posisi ataupun di garis yang mana. Nah, begitulah pemirsa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.